Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa terkait itu jelek, itu juga sebenarnya relatif. Kita harus melihat dari berbagai sisi. Yang pertama, kalau seandainya doa jelek itu di saat yang sama orang yang berdoa itu ternyata orang yang terdolimi, maka itu bukan dianggap sebagai doa jelek. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam malah bersabda, salas da'awatin mustajab la syakka fihinna. Ada 3 doa di mana tidak diragukan doa itu pasti langsung diijabahi oleh Allah. Yang pertama adalah yakni da'watul mazlum. Ya, doanya orang yang didolimi. Maka jangan sampai kita mendolimi sekecil apapun. Kalau mereka sudah enggak kuat berdoa keburukan untuk kita, apakah ini berarti doa jelek? Kalau kita melihat kejelekan yang menimpa orang yang mendolimi, itu terasa memang jelek, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari balasan yang setimpat atas kedoliman yang ia lakukan terhadap orang yang mendolimi, ya, orang yang terdolimi. Dan ini adalah suatu hal yang baik, karena ini bagian dari bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin membela hamba-hambanya yang terdolimi melalui doa-doanya yang akhirnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang tuntutan kita sabar di saat kita didolimi, tapi di saat puncak-puncak kita terdolimi, kita diperbolehkan, itu hak kita. Asalkan jangan mengaku terdolimi padahal dia orang yang berdolim. Jangan mengaku korban padahal dia pelaku. Saat ini kan seperti itu. Pelaku akhirnya memframing bagaimana caranya yang akhirnya merasa dia menjadi apa? Korban. Kemudian tadi saya mendengar kajian dakwatul madlum, kemudian berdoa. Ini salah tempat. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sabar. Tapi coba kita lihat, di saat puncak-puncak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian secara fisik. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam Sahih Bukhari dari riwayat Abu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyaksikan, intisarinya Nabi sedang sujud di depan Ka'bah dikasih jeroan apa? Unta. Ini menjijikkan. Ya, ini juga penghinaan. Singkat cerita, Ibnu Mas'ud sebagai perawi hadis ini enggak berani, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan kepada para sahabat, enggak boleh ada pertumpahan darah, enggak boleh ada pembalasan. 13 tahun dakwah di kota Makkah harus dengan sabar. Subhanallah ya, begitu beratnya mereka ya. Yang biasanya perang, enggak boleh perang, bayangkan. Yang biasanya nusuk orang ya, harus sabar selama 13 tahun. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku enggak bisa apa-apa. Padahal itu Nabi yang ditolimi. Nabi pulang dibersihkan oleh putrinya siapa? Fatimah. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena saat itu Nabi SAW sudah pada puncak-puncaknya, beliau berhak untuk berdoa. Beliau kemudian mengatakan, ya Allah, hancurkan Abu Jahal, hancurkan siapa lagi? Uqbah ibn Mu'id, hancurkan juga Utbah ibnu Rabi'ah, hancurkan Syaibah ibnu Rabi'ah, hancurkan Al-Walid ibnu Utbah, dan hancurkan Umayyah ibnu Khalaf. Sebenarnya ada 7 orang yang disebutkan oleh Rasulullah, kecuali 1 karena Ibnu Mas'ud lupa siapa orang yang ke-7. Apa yang terjadi? Allah langsung penuhi keinginan dari Nabi. Selang beberapa tahun dalam perang Badar, semua nama yang disebutkan oleh Nabi SAW tewas dalam perang Badar. Itu kalau seandainya melihat posisi kita sebagai seorang madlum, maka sebenarnya itu bukan doa keburukan. Sebagaimana orang tua, Rasulullah mengatakan dakwatul madlum mustajab, dakwatul musafir, doanya orang musafir mustajab. Yang ketiga, dakwatul walid ala waladihi, doanya orang tua yang didurhakai ketika dia itu menyampaikan kepada Allah keluh kesahnya, doa keburukan untuk putranya. Akhirnya entah putranya sakit, menaun dan lain sebagainya. Mungkin dilihat dari satu ini kok doa keburukan, tapi kalau dilihat dari sisi sang ibu terdolimi, tergores perasaan oleh sang anak, maka doanya orang tua yang terdolimi ini bukan termasuk doa apa? Yani keburukan. Taib. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, kalau seandainya kontennya itu buruk Ustaz, isinya buruk, maka sebenarnya Nabi SAW mengatakan ini malah menjadi penghalang. Ya, itu bukan karena doa kita lah ya. Itu malah termasuk penghalang. Karena itu sudah menjadi takdir Allah.
tapi doa kita otomatis langsung di cancel oleh Allah. Kalau seandainya doa kita itu mengandung dua unsur, satu mengandung unsur dosa atau maksiat, yang kedua mengandung unsur untuk memutus tali apa? Silaturahim. Ya Allah, malam ini, ya, malam apa ini? Ya, ini malam Sabtu. Biasanya di komplek ini, ya, para pendatang mudik ke rumah orang tua. Berilah aku kekuatan, insya Allah malam ini aku akan mencuri misalnya. Nah, ini adalah doa untuk meminta sesuatu tapi mengandung unsur apa? Kemaksiatan. Ya, berilah aku kekuatan malam ini aku akan berzina. Waliyadubillah. Ini nggak akan. Langsung itu sudah ada rumusnya. Makanya doa itu akan dikabulkan kalau terpenuhi apa? Syarat dan tidak ada penghalang. Dan ini adalah penghalangnya. Kalau sudah mengandung unsur kemaksiatan dan dosa atau untuk memutus tali silaturahmi, doa kita itu sudah sia-sia, di cancel oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kok, ya ini kan perasaan, ya. Tapi kok perasaan tadi malam kok benar-benar Ustaz, satpam tidur semua, ya. Semua motor 5, ya saya ambil dengan yani mudah. Jamaah yang dirahmati Allah, ingat itu bukan karena doa kita. Karena doa yang mengandung unsur dosa itu langsung di cancel oleh Allah. Nah, tapi kok sesuai dengan harapan yani saya? Ingatlah itu adalah bagian dari bentuk istidraj. Gak ada kaitannya dengan doa. Karena doa itu ya layaknya kita itu ya. Kita bawa proposal mau ngelamar itu sebelum diterima dan tidaknya kan diverifikasi. Syaratnya terpenuhi enggak? Ya, ada enggak? Mungkin barangkali SKCKE ternyata mantan koruptor, enggak tahu ya. Sekarang lolos apa enggak ya? Akhirnya kemudian dikembalikan. Itu nanti ada verifikasi, lolos syaratnya ataukah ada penghalangnya. Nah, seperti itulah gambaran doa ada syarat dan ada penghalang. Tapi kalau seandainya itu asumsi kita kok dilancarkan padahal kita itu tadi mintanya kemaksiatan kok lebih mudah Ustaz. Itu sebenarnya bukan karena doa kita. Doa kita sudah tertolak, hanya saja itu adalah bagian dari bentuk istidraj. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, yakni jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk diri pribadi atau untuk orang lain kecuali dalam posisi kita terzalimi. Wallahu taala a'lam bissawab.